Feeling alright, just not a super nation. Halo Santuiners, dimanapun kalian berada, kembali lagi nih bersama gua di Film Santai. So, gimana kabarnya guys? Masih sehat tidak? Ya, gue doain lah, semoga kalian masih sehat dan diberi perlindungan dari virus corona saat ini. Nah, di pertemuan kali ini, seperti biasa lah, gue bakal ngebahas soal cerita film yang berjudul Megamind. Megamind ini merupakan film tahun 2010 yang menceritakan tentang penjahat super yang jenius dan penuh tipu daya. Namun kejahatannya itu selalu dihalangi oleh sang superhero yang membela kebenaran dan keadilan. Alhasil, penjahat itu pun menjadi sangat kesal dan berencana untuk menghabisi sang superhero tersebut. Gimana guys, mau tahu kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita gaskenlah ke videonya. Tapi sebelum itu, ayolah dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan loncengnya juga ya. Oke, check this out. Cerita berawal ketika baby alien berwarna biru yang gembira bernama Megamind dikejutkan oleh orang tuanya yang menaruhnya ke kapsul darurat bersama dengan seekor ikan bernama Minion. Mereka melakukan itu karena planet yang ia tempati akan hancur ditelan black hole dan kapsul itu mengirimnya keluar angkasa bersamaan dengan anak dari planet tetangga yang bernama Metro. Hingga kapsul mereka pun akhirnya sampai ke bumi. Even fate picks its favorites. A baby! How thoughtful! Karena tak beruntung, Megamind pun mendarat di dalam area penjara. Di sana, ia diberi pelajaran bahwa yang benar itu salah dan yang salah itu benar. Sampai ia pun membobol penjara dengan kejeniusannya. Sedangkan Metro terlahir dengan kekuatan super seperti Superman dan hidup di area orang-orang kaya. Setelah beberapa tahun berlalu, Megamind pun tumbuh besar dan dibawa untuk ke sekolah. Tapi di sekolah, ia bertemu Metro kembali. Dan dengan adanya dia, Megamind selalu dibully dan menjadi seorang penyendiri bersama Minion. Akibat terus-terusan dibully, Megamind memutuskan menjadi anak nakal dan membuat masalah. Dan itu sangat berlawanan dengan Metro yang selalu melindungi semua orang. Kejadian itu terus-terusan berlanjut hingga mereka besar. Si Megamind menjadi penjahat super dan Metro menjadi pahlawan super yang kini diberi julukan sebagai Metroman. Lalu di saat Megamind di penjara, ia dikirimi sebuah jam tangan oleh Metroman. Namun penjaga sipir yang serakah merebut jam tangan tersebut yang seharusnya menjadi miliknya itu. Nah, ternyata jam tangan tersebut merupakan jebakan dari Minion untuk membebaskan Megamind. Dan dengan mobil tak terlihatnya, Minion juga menculik seorang reporter bernama Roxanne yang sebelumnya sedang melaporkan acara penghormatan Metroman dengan Hal sebagai kameramennya. Hey, open up! I'll always be a villain. Need a lift? Certainly do, you fantastic fish. Minion, you got it, boss. Sesampainya mereka di markas, Roxanne langsung diinterogasi oleh Megamind dengan kata-kata yang mengintimidasi. Akan tetapi dengan wajahnya yang santai, Roxanne tidak memperdulikan omong kosong dari Megamind. Bahkan ia sempat memanggilnya idiot. Saat itu, Megamind tidak terima dengan perkataan Roxanne dan akan langsung mengeksekusinya. Juvenile. Shock and awe! Alligators, yes! Hacking. Oh, it's so scary! Seen it. Instantly paralyzed. Oh! Get it off! Sedangkan di saat Metroman baru saja memulai acara penghargaannya, beberapa anak buah Megamind datang untuk mengacaukan acara tersebut dengan menunjukkan Roxanne yang sedang disandranya. Lalu Roxanne malah memberitahukan letak ia disandra yang sekaligus markas Megamind. Mendengar itu pun Metroman bergegas ke tempat Roxanne berada, dan ketika sampai alangkah terkejutnya Metroman sebab Roxanne tidak berada di sana, melainkan di menara lain yang mirip dengan menara tersebut. Dan itu merupakan sebuah jebakan untuknya dengan memusatkan cahaya matahari lalu ditembakkan ke arah Metroman. Drains my powers.
Metro Man! Metro! Setelah selama bertahun-tahun dikalahkan, akhirnya Mega Man berhasil membunuh Metro Man dengan tangannya sendiri dan berhasil menaklukkan Metro City. Mulai di situ tidak ada seorang pun yang berani melawan Mega Man lagi. Bahkan seorang presiden sekalipun tunduk kepadanya. Dengan takluknya Metro City, ia bisa melakukan apapun yang dia mau tanpa ada yang menghentikannya. Hingga suatu hari, Mega Man merasa bosan karena tak ada tantangan sama sekali semenjak Metro Man tiada. Serasa ada yang hilang dari kehidupannya gitu. Ditambah lagi dengan Roxanne yang menghujatnya tentang kepergian Metro Man, membuat ia merasa bersalah. Setelah siaran tersebut, Roxanne berniat akan langsung pulang ke rumah. Tapi si Hall ini memaksa Roxanne untuk berjalan-jalan dulu bersamanya. Hanya berdua. Mendengar itu, ia pelan-pelan menolak ajakan dari Hall dengan alasan sudah sangat lelah bekerja. Karena itu, Hall tak bisa berbuat apa-apa lagi, lalu pergi dengan mobilnya. Really work. What are we supposed to do? Rampant through the streets. You scared me. Barry, right? Bernard. Battles we will now never have. Hello? Saat itu, karena tak ingin ketahuan Roxanne, ia merubah dirinya menjadi Bernard, seorang karyawan di sana, lalu pergi. Namun, Roxanne malah mengikutinya dan mereka berdua sempat mengobrol bersama. Dan tak sengaja, Roxanne mengatakan bahwa ia ingin membuat pahlawan baru untuk menumpas kejahatan yang ada. Hal itulah yang membuat Mega Man memikirkan hal yang sama dengan apa yang dikatakan Roxanne, dengan mengekstrak DNA milik Metro Man melalui ketombe yang ada di jubahnya. What you see? Dandruff? Yes. An idea. Yes! This is a very wickedly Good perception? It's just plain bad. of others above their own. Setelah selesai dengan ramuan supernya, ia seketika bingung siapa yang harus diubah menjadi pahlawan. Lalu tiba-tiba Roxanne menelepon ke HP Bernard bahwasannya ia menemukan tempat persembunyian Mega Man melalui kubah lab yang terlihat mencolok, dan bahkan ia mengetahui lokasi pintu rahasia dengan tulisan yang sama di sebuah karpet di depannya. Lalu tanpa pikir panjang, Roxanne pun masuk ke sana untuk mencari Mega Man. Motherlode! Oh! Wow. Right. Together we could figure out his plan for Or what? Or I'm gonna find out what this weird Go, it's mine! Bernard, run! You're going to break it! Oh no! That was really exciting. Yeah. You were very strong in there. Akhirnya ramuan super itu pun tertembak mengenai si Hall dan masuk melalui hidungnya. Hidungnya pun memerah karena hal tersebut. Sedangkan Mega Man dalam bentuk Bernard telah menolong Roxanne. Akhirnya Roxanne pun berterima kasih dengan cara memeluknya. Dan disitulah mulai ada bui-bui cinta antara mereka berdua. Sekembalinya Hal ke rumah, ternyata Mega Man dan Minion mengikutinya sampai ke sana untuk melihat reaksi ramuan tersebut kepadanya. Di saat ramuan tersebut mulai bekerja, Mega Man dan Minion segera menyamar dengan alat canggih yang mereka punya. Listen. You have your What? I am your father. Dan saat sudah berubah, Mega Man menghasut diri Hall bahwa ia sudah diberi berkah kekuatan dari dewa untuk mengalahkan Mega Man, dan ia akan menjadi gurunya untuk melatih kekuatannya itu. Sekali mengayuh, 2-3 pulau terlampaui. Itulah pepatah yang pas untuk Mega Man, yaitu sambil jadi guru, perlahan-lahan tapi pasti, ia pun menaklukkan hati Roxanne. That's it. Be free. Metro Man and I were never at school.
Hey, what's the T stand for? Titan. Tomorrow, you will fight Megamind and the city. Di markas, ketika Megaman sedang mencoba baju barunya, ia tergesa-gesa untuk pergi keluar karena ada kencan dengan Roxanne. Dan karena ada hal yang berubah dari bosnya, Minion mengira bosnya itu sedang jatuh cinta dengan Roxanne. Hal tersebut tidak disetujui oleh Minion karena Roxanne mencintai Bernard, bukan Megamind. Lalu mereka berdua pun adu mulut hingga Megamind mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan Minion lagi. Mendengar kata-kata itu, Minion pun kecewa kepada bosnya, lalu pergi entah kemana. Sedangkan Roxanne di apartemennya dengan bukti-bukti dari Megamind telah menemukan apa yang selama ini ia cari-cari. Lalu tiba-tiba Hal muncul dari belakangnya dengan kostum pemberian Megamind lalu merayu Roxanne. Whoops! Savior, you are lucky! Gotcha! I suppose I'm a little crazy. How about you? Dengan semua yang Hal lakukan, bukannya Roxanne senang, malah ia semakin tak suka dengan Hal. Kemudian Hal pun meninggalkannya di sana sendirian. Lalu entah gimana caranya Roxanne turun, ia berhasil datang menemui Bernard alias Megamind untuk berkencan dengannya. Dan melihat keromantisan wanita yang ia suka dengan laki-laki lain membuat Hal sedih dan membuang gelar pahlawan Titan-nya. Kembali ke Megamind, ketika dalam puncak keromantisannya, tak sengaja tangan Roxanne menyentuh jam tangannya dan merubah kembali Megamind ke bentuk aslinya. Melihat laki-laki yang diciumnya adalah Megamind, ia pun langsung bergegas pergi menerobos hujan yang turun di malam itu. I can explain. Right, Metro Man. You took over the city and then... Do you really think that I would ever... Karena putus cinta, Megamind pun kembali ke markas melupakan mobilnya. Dan di sana ia mengakui bahwa pernyataan Minion itu benar dan berharap ia bisa kembali lagi bersamanya. Namun nyatanya tidak. Hal itu menambah buruk suasana hati Megamind sampai ia sempat berpikir untuk melampiaskan semuanya kepada Hal besok. The new hero who dares challenge my... Setelah menunggu Hal begitu lama, kesabaran Megamind memuncak dan sudah habis. Lalu ia pergi ke tempat tinggalnya Hal untuk menagih janji kepadanya. Tapi apa yang terjadi? Si Hal malah sedang bermain game dengan semua uang yang ia curi tadi malam. Sebab ia depresi melihat wanita yang dicintainya memilih laki-laki lain ketimbang dirinya yang sudah menjadi pahlawan. Bahkan Hal sempat berpikir untuk beraliansi dengan Megamind demi menaklukkan dunia. Namun itu semua bukanlah hal yang diinginkan oleh Megamind. Lalu dengan jam tangannya, ia memprovokasi Hal untuk mau melawannya. God! Untungnya, ia bisa kabur dari Hal dan pergi menemui Roxanne untuk meminta saran darinya. Lalu Roxanne menyarankan dia untuk pergi ke tempat Metro Man untuk mencari tahu kelemahan Hal. Kan mereka berdua sama-sama satu DNA ya kan? Kemudian pergilah mereka berdua ke tempat Metro Man yang berada tepat di bawah sekolahnya dahulu. Wow. Yes, of course. Right, focused. Thing is, don't you think it's a little odd that the ice... Hey. Ternyata Metro Man masih hidup. Sembari Hal menghancurkan kota, Metro Man menceritakan semuanya kepada mereka berdua. Ya di mana ia merasa bosan dengan semua kejadian yang terus ia ulangi dan ulangi saat melawan Megamind. Kemudian ia berpikir untuk hidup seperti yang ia mau, selain menjadi superhero. Sampai akhirnya Metro Man memutuskan untuk memalsukan kematiannya di hadapan semua orang agar ia bisa melakukan hal yang lainnya, yaitu seorang penyanyi. People of the city relied on you and you deserted
I'm done. You know, I really am. Kemudian mereka berdua pun pergi dengan tangan hampa. Si Mega Man menyerahkan diri ke penjara, sedangkan Roxanne berusaha untuk melawan Hall, walaupun itu mustahil baginya. Dan ketika Mega Man tengah duduk santai menonton TV, ada satu siaran yang menyiarkan Roxanne yang disandra oleh Hall. Melihat itu pun, Mega Man ingin menyelamatkan Roxanne dengan memohon kepada sipir penjara untuk mengeluarkannya. I'm sorry. I treated like dirt. Accepted. Akhirnya mereka berdua berbaikan lagi seperti dahulu, lalu pergi untuk melawan Hall bersama-sama. Just not a super one. Yeah? No. Please, let's have a little respect. I've heard about. Saat itu tiba-tiba Metro Man datang untuk melawan Hall, sedangkan Roxanne pergi untuk menyelamatkan Mega Man yang sedang sekarat, yang ternyata itu adalah Minion, dan Metro Man tadi ternyata adalah Mega Man yang sedang menyamar. Out of Metrocity. You got it. For good. So I know who calls this town Metrocity. Oops. Let's all laugh at the really cool. Get it. Fool out of me. I'm Oh. Huh? Never mind. Normally, I'd chalk this up to my last glorious failure. Akhirnya Mega Man berhasil mengalahkan Hall dan juga menemukan pasangan hidup untuk selamanya. Dan karena kejadian itu, Mega Man kini sudah tidak dijuluki sebagai penjahat super lagi, melainkan pahlawan super yang telah menyelamatkan Metro City. Sampai-sampai ia pun dibuatkan patung dirinya sebagai tanda penghormatan dari semua orang. Lalu film pun tamat. So, gimana ceritanya guys? Apakah masih cukup menghibur atau malah biasa-biasa saja? Nah, terima kasih buat kalian yang nonton video ini sampai selesai. And see you next time, nantikan video saya berikutnya ya. Bye-bye.